Hello, again this is Jesse Lantang, live from First Crack Academy. Go to their website or whatever Instagram, you will find the finest coffee from Indonesia, First Crack di Jakarta Utara. Well, pada kesempatan ini saya nggak akan membahas tentang coffee, but saya ingin sharing buat teman-teman, buat saudara-saudara semua tentang sebuah fenomena yang sedang terjadi di antara kita semua, yang namanya adalah ibadah online. Well, that's very good. Ya, kita bisa online, kita bisa belajar firman Tuhan lewat online dan lain sebagainya. Tapi ada satu atau beberapa ayat yang saya mau sharing buat saudara-saudara semua. Yang pertama dari kitab Amos pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Judulnya sangat-sangat mengerikan, bahwa ibadah Israel dibenci Tuhan. Oke, ayat-ayatnya seperti ini, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lalu gambusmu tidak mau aku dengar, tapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah, ini salah satu scripture yang menurut saya agak-agak mengerikan karena Tuhan mulai membenci ibadahnya orang Israel. Dan kalau kita pelajari bersama-sama, ternyata Tuhan membenci karena ibadahnya orang Israel itu akhirnya berubah jadi sebuah acara saja. Sebuah kumpulan rame-rame, mereka nari rame-rame, mereka nyanyi rame-rame, dan seterusnya. Dan itu sudah mirip dengan banyak dari kita yang sudah mulai menjadikan kebaktian sebagai pusat ibadah kita. Kita mulai menganggap kalau nggak kebaktian kayaknya nggak enak, ada sesuatu yang missing dan lain sebagainya. That's good, that's good. Tapi jangan sampai kita punya salah paradigma bahwa hanya kebaktian saja yang namanya adalah ibadah. That's a very wrong thing. Makanya ibadah Israel waktu sudah sifatnya rutinitas, Tuhan mulai membenci. Tuhan malah bilang jauhkan itu semua. Karena kebenaran dan keadilan Tuhan tidak ada di sana. Well, you can learn further from this scripture. Tapi saya mau lanjut dengan sharing buat saudara-saudara apa kata perjanjian baru tentang ibadah. Yang pertama, kita lihat Roma 12 ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Judul di atasnya adalah persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. So jelas perjanjian baru mencatat bahwa ibadah yang sejati ternyata bukan cuma kebaktian, tapi saudara dan saya mempersembahkan setiap anggota tubuh kita jadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Dan ibadah seperti ini dilakukan setelah kita terima doa berkat. So jangan kita punya pikiran bahwa ibadah itu cuma kebaktian saja. Makanya banyak orang Kristen, ya, mereka rohaninya prima banget saat 2 jam kebaktian. Karena kita berpikir, oh ibadah nih cuman ini aja 2 jam. Oh percayalah penjahat kelas kakap manapun, they can do that. Mereka bisa melakukan hal itu. It's a easy thing to do. Tapi coba kita mulai ikutin apa yang firman Tuhan katakan buat kita semua, bahwa setelah terima doa berkat, ibadah yang sejati dimulai. Mempersembahkan semua anggota tubuh kita. Second, Yakobus 1 ayat yang ke-27. Yakobus 1 ayat yang ke-27, Alkitab bilang begini, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Well, Yakobus ini adalah saudara daripada Tuhan Yesus. Jelas dia mengatakan bahwa ibadah yang tidak bercacat celah di hadapan Allah Bapa kita di surga
adalah kalau kita mengunjungi janda-janda dan yatim piatu dalam kesusahan mereka. Tapi kita harus jaga diri kita supaya kita tidak tercemar oleh dunia. Ayat ini kita nggak bisa terjemahin plek langsung dalam kehidupan sehari-hari. Oh kalau gitu kalau ada janda saya kunjungi deh. Nggak bisa seperti itu. Ya guys, please remember this. Karena Yakobus mencatat ayat ini ada latar belakangnya. Begini, orang Yahudi adalah orang yang mereka gila akan status. Jadi orang-orang yang gak punya status, mereka akan disingkirkan. Itulah orang-orang Yahudi. Dan salah satu komunitas yang disingkirkan sama mereka adalah komunitas janda-janda dan yatim piatu. Karena mereka kehilangan status, mereka kehilangan suami mereka, dan mereka kehilangan orang tua mereka. Mati mesti 3 hari, that's Jewish. Baru surat kematian keluar, makanya Yesus mati 3 hari. Yesus bisa aja mati cuma 24 jam atau cuma 12 jam bisa. But karena dia ada di tengah-tengah bangsa Yahudi, dia ingin membuktikan bahwa, hey, I was dead 3 hari. Karena memang bangsa Yahudi adalah bangsa yang gila status. Apa aja mesti ada statusnya. So maksudnya Yakobus adalah ibadah yang tidak bercacat celah di hadapan Allah Bapa kita di surga adalah kalau kita mengunjungi orang-orang yang ditolak oleh masyarakat. Itu maksudnya. Hari ini janda dan yatim piatu sudah diperhatikan dengan baik. Tapi masih ada di antara kita, di sekitar kita, di komunitas kita, orang-orang yang tertolak. Banyak banget. Orang yang kena HIV, ya, orang yang lari dari rumah mereka, ya, orang yang tertolak. Banyak banget. Nah justru kita, gereja, harus jadi jawaban buat orang-orang seperti itu. Jangan kita cuma bisanya menghakimi mereka tanpa berbuat sesuatu. Karena memang gereja dipanggil untuk menentukan nasib kotanya. Bukan jadi eksklusif dan sendirian di dalam kota mereka. Sekali lagi kita harus jadi terang dan garam yang sesungguhnya. Karena ternyata saudara daripada Yakobus yang namanya Tuhan Yesus sudah bilang di Matius 10 ayat 16. Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Tapi kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Domba ngumpul sama serigala nggak mungkin. It's a mission impossible. Karena domba adalah makhluk ciptaan Tuhan paling lemah. Mereka kalau minum dikagetin mereka bisa mati. Mereka lemah sekali. Suruh ngumpul bareng serigala nggak mungkin. Tapi Yesus berpesan bahwa domba-domba ini harus cerdik seperti ular. Kenapa ular dibilang cerdik? Karena ular sama anjing itu jenisnya banyak. Kita semua tahu. Tapi anjing cara jalannya sama, semua ke depan. Anjing yang jalan mundur, cuman anjing yang ngelihat orang yang seneng RW. Itu baru dia jalan mundur. Ular jenisnya juga banyak. Sama anjing. Tapi cara jalannya ular beda-beda. Rattlesnake contohnya. Ular padang pasir, dia kalau jalan karena medannya pasir, kepala di kanan, ekornya di kiri. Ular sawah karena medannya tanah, dia jalan pelan-pelan. Ular kalau mau naik pohon, dia jalannya beda lagi, dililit dulu pohonnya. Ya, sampai dia tiba di atas. So, ular cerdiknya adalah dia selalu menyesuaikan diri di tempat mana dia berada. Nah, ini Yesus yang ajarkan kita. Tapi ular tersebut, walaupun sudah cerdik, dia harus tulus seperti merpati. Karena merpati adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang gak punya empedu. Tidak punya hal yang pahit di dalam tubuhnya. Nah, maksudnya Yesus mengajar kita demikian adalah walaupun kita ada di tengah-tengah orang-orang yang tertolak, Yakobus tadi punya istilah jaga dirimu supaya kita tidak tercemar oleh dunia ini. Walaupun kita diutus ke tengah-tengah serigala, please guys, kita harus cerdik ya, menyesuaikan diri di tempat mana kita berada. Jangan sok kudus, jangan sok paling rohani. Tapi jaga juga ketulusan kita. Jaga our pure hearts. Supaya tidak ada yang kotor yang mencemarkan hati kita. Nah ini diajarkan oleh Alkitab. So ibadah seperti ini bukan cuma jam kebaktian. Ini sesudah again waktu saudara dan saya menerima doa berkat. Lalu yang terakhir Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Alkitab catat buat kita semua. Dan marilah kita saling memperhatikan Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke? Nah, ayat ini cukup terkenal untuk jemaat-jemaat yang nggak datang ke kebaktian. Biasanya mulai di SMS sama gembalanya ayat ini, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Well, ayat ini sebenarnya bukan untuk nakut-nakutin. Karena nggak ada ayat di Alkitab yang tujuannya untuk nakut-nakutin saudara dan saya. Ayat ini jelas mengatakan bahwa jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Well, waktu kitab Ibrani ditulis, pertemuan ibadah itu dalam jumlah kecil, bukan ratusan, bukan ribuan, bukan puluhan ribu. Dalam jumlah kecil. Oke? So, kalau gereja saudara ada cell group, atau apapun namanya, apapun istilahnya, join. Ya, ada undangan Zoom meeting hari-hari ini, join. Ya, kita nih harus berkomunitas, jadi orang-orang yang komunal. Itu yang diajarkan Alkitab. Makanya ini pertemuan-pertemuan ini yang nggak boleh dijauhin. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Terus agendanya apa? Penulis Ibrani sudah catat. Agendanya adalah hubungan saling menasehati, saling menolong, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling mengasihi. Ya, bukan saling yang lain. Karena selama ini kita lihat di tubuh Kristus justru saling yang lain yang terjadi. Ya, saling sikut menyikut, saling gosip menggosipi, saling nyebarin hoaks dan lain sebagainya. Justru hubungan saling yang harus ada di pertemuan kecil tersebut. Karena mempraktekkan hubungan saling nggak bisa di pertemuan besar. Nggak bisa ribuan orang mempraktekkan hubungan saling, nggak bisa. Ya, so saudara, penulis Ibrani juga menambahkan bahwa kita harus semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan itu datang. So, kita sudah bedah kata ibadah ya lewat perjanjian baru bahwa jelas ibadah bukan cuman kebaktian. Tapi kalau saudara mau menjalankan ibadah saudara, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan, setiap anggota tubuhmu. Kunjungilah orang-orang yang tertolak dalam kesusahan mereka, ya. Dan jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan yang skopnya kecil. Kita punya family. Kita punya orang-orang yang bisa koreksi kita. Kita bisa ngaca diri kita sama orang lain. Ya, jangan pernah ada konflik sedikit, pindah gereja, pindah ini, pindah itu, dan lain sebagainya. Justru kita harus lewatin proses itu bersama-sama. Karena ingat baik-baik, Alkitab sudah catat bahwa salah satu keadaan manusia di akhir zaman adalah mentingin diri sendiri. Kalau kita terus menjaga kita adalah manusia yang komunal, manusia yang membutuhkan orang lain, membutuhkan kaca dari orang lain, saya percaya kita akan baik-baik saja. Ya, tempat paling aman di dunia adalah kalau kita memiliki komunitas. Tempat kita berbagi, tempat kita bisa jadi apa adanya, nggak palsu lagi, dan kita diterima apa adanya. Ya, dan justru di tempat-tempat itulah banyak orang mulai berubah hidupnya dan mengalami pertumbuhan. Dan bukan cuma itu aja, nganterin mama kalian, nganterin orang tua kalian ke dokter, itu juga ibadah. Nganterin anak-anak ke sekolah, itu juga ibadah. Jadi again, jangan pernah memplotkan ibadah itu cuma kebaktian saja. We can go online every Sunday, tapi ingat baik-baik ya, setelah terima doa berkat dari whoever, siapapun gembala saudara, jalankan ibadah yang sudah diperintahkan oleh Alkitab untuk saudara dan saya. Amin. Salam dari First Crack Academy. Selamat brewing, selamat makan, selamat bekerja. Stay safe and stay healthy. God bless you all.